Di balik padatnya pemukiman kota, tumbuh harapan di gang sempit. Inilah kelompok tani Winongo Asri, komunitas yang menyemai bukan hanya sayuran tapi juga solidaritas. Berawal dari undangan penguatan kelembagaan tahun 2018, komunitas ini berkembang dengan semangat gotong royong. Resmi terbentuk pada tanggal 11 Januari 2020, kelompok ini menjadikan pertanian sebagai alat pemberdayaan masyarakat RW 7 Wirobrajan. Di tengah padatnya kota, mereka menciptakan lorong sayur, merupakan wall plant yang ditempelkan di tembok-tembok rumah warga. Selain tanaman, budidaya lele cendol menjadi solusi pangan lokal dan kegiatan yang produktif. Komunitas ini terdiri dari berbagai gender dan usia, tak ada sekat, semua punya peran, dan ketua bekerja tanpa bayaran. Semua keputusan diambil lewat musyawarah. Kelompok tani ini didukung Dinas Pertanian, PPL, hingga kelurahan. Kelompok ini mengelola bantuan dengan sangat mandiri. Aturannya memang tidak tertulis, tapi tetap dipatuhi. Kerjasama, saling bantu, dan merawat lingkungan. Dalam setiap proses itu ya dari luar sangat penting perannya sampai saat ini, sampai dalam saat ini mau pengembangan pun kita masih membutuhkan. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita Wintalk. Jadi kami dari kelompok 7, aku Vela, Aku Lika. Aku Kenan. aku Katlin. Sama aku Samuel. Oke, hari ini kita bakal ngobrol nih hasil riset lapangan kita soal komunitas tani Winongo Asri. Seru banget gak sih di Winongo? Seru banget. Dan kalian tau gak sih lokasinya tuh bener-bener di tengah kota tahu? Di mana tengah kota? Di Namanya tuh Wirobrajan. Oh, Wirobrajan. Jadi kalian bayangin ada kebun di tengah kota, itu pasti oke banget. Lokasinya. Nah, dan dari kelompok tani yang kita temuin itu menarik banget tahu. Tapi ada satu hal yang nggak banyak kita kelihatan. Kalau anggota komunitasnya itu ternyata banyak yang nggak aktif meskipun banyak yang join gitu loh. Karena kebanyakan dari mereka tuh kalau nggak salah punya pekerjaan selain dari kelompok tani ini. Iya, beberapa kali kita kesana juga nggak komplit ya anggotanya. Iya. Karena tuh memang mereka tuh ada pekerjaan full time di luar pertanian itu. Iya, ini juga sebenarnya karena latar belakang mereka sih, letaknya kan di tengah kota dan lebih banyak tuh sebagai karyawan atau pegawai, dan beda kayak di daerah pinggiran yang udah petani dan pekebun gitu. Jadi tahu mau mention ini nggak sih Pak RW? Iya. Iya, Dia juga sebenarnya juga legislatif, tapi dia juga tetap ngurus kepengurusan dan sebagai pengawas juga. Aku juga ada kakak gitu. Nah, ada yang lebih menarik juga nih. Jadi meskipun banyak anggota yang nggak ikut, tapi komunitas itu dapat dukungan dari Dinas Pertanian dan juga Babinsa, guys. Jadi ya nggak cuma bantuan dari segi dana atau secara alat aja, tapi bantuan secara moral juga, kayak ya mereka ngasih semangat juga ke teman dan sering kumpul bareng juga kan mereka supaya nambah kekeluargaan, semakin semangat anggotanya. Dan dari sisi sumber dayanya juga kayaknya cukup memadai ya di situ. Ada kayak air dari sumur, terus ada dari mana pompa air. Ya, saluran irigasi itu ya? Iya. Biasanya karena mereka di pinggir sungai kan. Oh iya, benar juga. Dan juga hidroponik butuh banyak air kan. Nah, Iya. ada juga hidroponik, mereka juga banyak banget ya. Iya. Itu pasti butuh listrik yang besar nggak sih? Oh iya, benar juga. Iya. Tapi listriknya dia aman-aman aja Iya. kan? Aman Jadi banget sih listriknya. aset aman lah ya. Iya. Ternyata dari beberapa dari mereka itu punya latar belakang pendidikan yang kayak pertanian, yang relate gitu loh sama pertanian. Itu keren Contohnya banget ya. itu Pak Dian yang sebagai ketua dari kelompok tani ini, dia juga memiliki latar belakang pendidikan sebagai ilmu pertanian gitu. Dia kalau nggak salah kuliahnya itu di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal keaktifan ya, tarisnya kenapa selalu perempuan ya? Soalnya tuh kalau dilihat ya, jadinya kayak peran sisi gender role-nya itu mereka tuh belum berubah gitu, masih sama seperti itu aja. Bagian lapangan juga ya tadi, buat Iya. perikanan sama pemupukan juga masih Itu laki-laki. Oh, Tapi mungkin menurut dari aku juga kayak mereka tuh juga harus berani rotasi posisi juga sih, supaya ya nggak cuma monoton doang yang perempuan cuma bisa sedangkan laki-lakinya bisa bikin pupuk atau bikin maggot. Soalnya kan maggot juga termasuk ekstrim ya. Iya. Soalnya kan megang-megang tapi itu kotoran. malah Nah, semoga obrolan kita hari ini tuh bisa jadi bahan refleksi nih guys buat komunitas dan stakeholder yang terkait. Nah, kita dukung bareng-bareng pertanian yang berbudaya dan inklusif. Sampai ketemu lagi. See you.